Hanya karena ia lahir beberapa menit lebih lambat dari yang diperkirakan, anak laki-laki itu tersambar petir. Meskipun ia selamat secara ajaib, ia kehilangan 12 organ vitalnya. Ayahnya tidak berduka. Sebaliknya, ia tertawa karena sebuah perjanjian telah terpenuhi. Dulu, ia telah membuat perjanjian dengan roh dan iblis, menyerahkan anak yang baru lahir sebagai tumbal. Demi mendapatkan kekuatan untuk menguasai dunia, ia memerintahkan bidan untuk membuang bayi itu dan menuntut agar istrinya melahirkan pewaris lain. Bidan itu, meski sudah terbiasa dengan tugas-tugas kejam, merasa iba saat melihat tubuh bayi yang cacat itu. Ia tidak sanggup menenggelamkannya. Sebaliknya, ia menaruh bayi itu di atas perahu kecil dan membiarkannya hanyut. Namun sebelum sempat melarikan diri, ia dimangsa oleh monster. Pada saat itu, seorang biksu buta muncul. Menyadari jati diri makhluk itu, ia membunuhnya, lalu melihat bayi di atas perahu. Ia merasakan bahwa anak itu bukan sepenuhnya manusia atau iblis, melainkan wadah dari takdir dan akibat. Biksu itu pun membiarkannya hanyut bersama arus. Perahu itu akhirnya terdampar di pantai, di mana seorang dokter menemukan bayi tersebut. Awalnya, pria itu merasa ngeri melihat seorang bayi tanpa anggota tubuh dan tanpa wajah. Namun ketika ia merasakan tekad kuat bayi itu untuk hidup, ia meninggalkan keputusasaan dan memutuskan untuk membesarkannya. Dengan perawatan yang hati-hati, bayi itu berhasil bertahan hidup secara ajaib. Dokter itu membuatkan anggota tubuh palsu untuknya, berharap ia bisa tumbuh kuat dan bertahan. Meskipun buta terhadap dunia, anak itu dapat melihat ke dalam esensi jiwa. Kekuatan dan refleksnya melampaui manusia biasa. Seiring bertambahnya usia, monster-monster mulai tertarik kepadanya satu persatu. Dokter itu menyadari bahwa mereka tertarik oleh aura anak itu. Untuk membantunya bertahan hidup, ia mulai melatihnya bertarung. Bertahun-tahun berlalu, keterampilan pemuda itu semakin tajam hingga ia dapat menebas iblis hanya dengan pedang kayu. Ia mengusir banyak makhluk jahat. Namun karena ia lahir tanpa organ, ia tidak merasakan sakit maupun takut. Perlahan, ia tenggelam dalam kegembiraan membunuh. Dokter itu khawatir ia akan kehilangan dirinya sendiri dan mulai bertanya-tanya apakah membesarkannya adalah sebuah kesalahan. Suatu hari, setelah membunuh monster lain, tubuh anak itu mulai berubah. Anggota tubuh palsunya terlepas, dan daging serta tulang baru tumbuh dengan cepat menggantikan apa yang hilang. Dokter itu pun mengerti, organ-organ yang diambil oleh roh dapat direbut kembali dengan membunuh iblis. Itu adalah siklus perjanjian dan konsekuensi. Untuk memulihkan jati dirinya, anak itu ditakdirkan untuk melakukan perjalanan. Dokter itu menempatkan sepasang pedang yang dibuat khusus untuk tubuhnya dan, dengan hati berat, melepas kepergian anak yang telah ia besarkan selama bertahun-tahun. Sebelum pergi, ia berharap agar anak itu suatu hari bisa mendapatkan kembali tubuhnya dan hidup dengan damai. Anak itu tersentuh oleh kasih sayang ayah angkatnya. Ia menyentuh wajah pria itu dengan lembut, menyampaikan rasa terima kasih dan kasih tanpa kata. Lalu, ia berangkat menapaki jalan takdirnya.